Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinegara Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Ahad pagi. Pengajian Ahad pagi di PCM Jatinegara terus menjadi sarana edukasi agama yang efektif dan dengan semangat kebersamaan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Jatinegara Kabupaten Tegal selenggarakan pengajian Ahad pagi. Dihadiri oleh Ustadz Inamullah selaku pembicara yang juga pengasuh Ponpes Ahmad Dahlan Tegal. Pengajian ini diikuti pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah beserta Ortom Cabang Jatinegara dan seluruh warga Muhammadiyah Cabang Jatinegara bertempat di Ranting Muhammadiyah Jatinegara Timur. Pengajian kali ini menghadirkan Ustadz Inamullah sebagai pembicara utama. Ustadz yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ahmad Dahlan Balupalang Kabupaten Tegal memberikan ceramah yang syarat dengan motivasi dan pencerahan. Dalam penyampaiannya, Ustadz Inamullah menegaskan pentingnya pengajian sebagai sarana pembentukan karakter umat yang tangguh secara spiritual dan intelektual. Ia mengingatkan bahwa pengajian tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga menjadi ruh yang menggerakkan Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Pengajian Ahad pagi di PCM Jatinegara terus menjadi sarana edukasi agama yang efektif dan dengan semangat kebersamaan. Muhammadiyah Jatinegara berkomitmen untuk terus menghidupkan kajian sebagai ruh dari gerakan dakwah mereka. Pengajian ini pun diharapkan mampu menjadi teladan bagi cabang-cabang lainnya dalam menjaga kekuatan dakwah berbasis ilmu. Sutarno selaku PRM Jatinegara Timur turut hadir dalam acara ini. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas keberlangsungan pengajian rutin ini yang menjadi sarana pembinaan spiritual bagi warga Muhammadiyah Jatinegara. Dan ia berterima kasih kepada PCM Jatinegara yang telah mempercayakan PRM Jatinegara Timur menjadi tuan rumah pengajian Ahad pagi. Ia juga menyampaikan bahwa pengajian ini adalah salah satu upaya PRM Jatinegara untuk terus menjaga semangat keislaman warga serta memperkuat tali silaturahim antar anggota. Dan pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinegara yang tempat di Ranting Jatinegara Timur berjalan lancar dan kedepannya lebih maju lagi, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan pimpinan cabang Muhammadiyah menjadikan lancar dan tiada halangan suatu apapun dapat berkembang, dapat maju, dan sekaligus mudah-mudahan tambah semangat terus dan jadilah ranting-ranting generasi tangguh pantang mengeluh. Mudah-mudahan sukses selalu. Selain itu, Ketua Majelis Pendidikan dan Kaderisasi PCM Jatinegara Frans Yudi Darmawan menambahkan bahwa pengajian ini merupakan bagian dari program jangka panjang Muhammadiyah Jatinegara dalam mencetak kader-kader yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berdakwah dan berperan aktif di masyarakat. Ia berharap melalui pengajian rutin ini lahir generasi penerus yang siap melanjutkan perjuangan Muhammadiyah dalam membangun umat dan bangsa. Dan Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinegara alhamdulillah berjalan dengan baik ya, dengan antusias jamaah yang luar biasa. Pengajian merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu untuk merawat ya dan membina jamaah. Pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinegara terdiri dari 8 ranting ya yang tersebar di wilayah Kecamatan Jatinegara, yang mana salah satu cara atau metode kami dalam membina jamaah melalui dengan diadakannya pengajian ranting ya secara bergilir. Ustadz Inamullah juga menegaskan kembali bahwa pengajian adalah ruh dari gerakan Muhammadiyah, baik dalam memperkuat iman maupun membekali umat dengan pemahaman Islam yang benar. Oleh karena itu harus terus menjaga keberlangsungan kajian sebagai tiang dari dakwah Muhammadiyah. Pengajian itu kan bagian dari soko gurunya Muhammadiyah. Jadi sebuah pengajian jika tidak dilaksanakan oleh Muhammadiyah, maka pimpinannya tidak bisa melaksanakan program.
program Ahad Pagi yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinegara ini merupakan sesuatu yang baik untuk dilaksanakan. Ada banyak hal di sini selain silaturahmi, selain pertemuan. Ada banyak hal selain berbicara masalah masuknya roh Muhammadiyah. Tetapi di sini ada ekonomi, ada gayeng, ada sesuatu yang berbeda. Sehingga kita bisa makan bersama, kita bisa melakukan banyak hal bersama. Yang ini akan menjadi bagian dari cara kita untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Muhammadiyah. Di samping untuk apa? Di samping untuk memperlihatkan bahwa bukan kita riak ya, tetapi ini juga bagian daripada syiar. Bagian daripada syiar untuk bisa orang lain tahu, orang lain mengerti tentang Muhammadiyah itu seperti apa. Karena kalau tidak dikenalkan, kita tidak akan pernah tahu. Karena tidak akan pernah kita mengerti tentang Muhammadiyah apa jika kita tidak memperkenalkan. Ibnu Nazar Frans Yudi Darmawan memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Goestu Kampus menjadi agenda untuk memperingati Hari Statistika Nasional yang digelar oleh Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang. Kedepannya ITESA akan mendirikan pojok statistik, di mana akan menjadi wadah konsultasi terkait statistik. Dalam memperingati Hari Statistika Nasional, Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang atau ITESA Semarang menggelar Badan Pusat Statistik atau BPS Goestu Kampus. BPS Goestu Kampus merupakan agenda rutin dan ITESA menjadi tempat pertama yang dikunjungi BPS. ITESA memiliki program studi D3 Statistika, sehingga kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antar lembaga. Kedepannya universitas dengan lembaga akan bersinergi dan berkolaborasi hingga menghasilkan data-data yang bermanfaat untuk Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti 100 mahasiswa, seluruh jajaran dosen dan sivitas akademik ITESA, serta tim BPS dengan total 150 peserta. Rencana lanjutan dari kegiatan ini yakni ITESA akan menjadi salah satu kampus yang memiliki pojok statistik, di mana akan menjadi wadah konsultasi terkait statistik. Selain itu, Rektor ITESA Nurul Huda menyampaikan bahwa program studi D3 Statistika tahun depan akan berubah menjadi S1 Statistika. Di mana nanti ITESA yang memiliki program studi D3 Statistika yang insya Allah tahun depan akan berubah menjadi program studi sarjana, mohon doa restu, bisa menjadi sarana buat masyarakat yang memang ingin melakukan konsultasi terkait statistik, data-data statistik. Kita akan menjadi partner dari setiap lapisan masyarakat, baik lembaga maupun secara individu. Dan ke depan, tadi memang kita sudah sempat diskusi dengan Ibu Kepala bahwa ke depan terkait desa cantik itu ITESA akan menjadi partner untuk agen pelaksanaan desa cantik itu sendiri, sehingga mungkin di wilayah Semarang Barat mungkin ya, yang wilayahnya ITESA ini, ITESA akan menjadi partner BPS dalam mensukseskan program desa cantik dari BPS itu sendiri. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah berharap ITESA akan dibentuk pojok statistik, yakni tempat asik belajar statistik sebagai bentuk literasi statistik mahasiswa. Untuk ITESA ini merupakan salah satu tujuan kita melaksanakan literasi statistik. Ya. Jadi berikutnya nanti sebagai bentuk penyelenggaraan statistik, maka ITESA ini nanti menjadi kita bentuk di sini ada namanya pojok statistik. Tempat asik belajar statistik sebagai bentuk literasi statistik mahasiswa, gitu ya. Jadi bisa nanti mengenalkan statistik di berbagai lini begitu, terutama di perguruan tinggi ya. Karena mahasiswa juga sekali lagi mempunyai bekal ya, bekal dari kuliahnya sehingga bisa memberikan masukan ke BPS maupun melakukan literasi statistik. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. 2 santri SMP Muhammadiyah Jono Pondok Pesantren Darul Arkom Bayan lolos kompetensi Roket Air Nasional 2024 yang akan datang. SMP Muhammadiyah Jono telah ikut serta lomba roket air ke-9 kalinya, serta dapat lolos hingga nasional untuk ke-7 kalinya. 2 santri SMP Muhammadiyah Jono Pondok Pesantren Darul Arkom Bayan mempersiapkan diri
untuk mengikuti ajang perlombaan bergengsi yakni kompetisi Roket Air Nasional 2024 di Pusat Peragaan Sains dan Teknologi Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 22 hingga 23 November 2024 yang akan datang. Kedua santri ini telah berhasil meraih juara terbaik 2 dan terbaik 10 dalam ajang kompetisi roket air tingkat DIY dan Jateng yang diselenggarakan oleh Taman Pintar Yogyakarta pada 21 September 2024 lalu di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta. Roket air buatan Atsna dan Ravindra patut diacungi jempol karena mampu menyisihkan sebanyak 332 peserta dari 60 sekolah yang berasal dari berbagai daerah di DIY, Jateng, Jabar, dan Jatim. Lomba ini telah rutin diselenggarakan dan SMP Muhammadiyah Jono telah ikut serta ke-9 kalinya, serta dapat lolos hingga nasional untuk ke-7 kalinya. Guru pendamping tim roket air Ahmad Maulidin Musdani menyampaikan bahwa kompetisi roket ini juga bertujuan untuk membangun budaya kerja keras bagi anak-anak. Para peserta bekerja keras berlatih membuat roket air selama berkali-kali percobaan dengan perhitungan yang matang dan terus mencoba hingga hasilnya sempurna. Lolosnya ini bisa semakin menambah semangat kedua peserta, kedua santri, dan juga kepada seluruh santri yang lain untuk bisa terus berfasabiqul khairat tentunya dalam hal lomba dan juga senang dalam hal teknologi, terutama teknologi kedirgantaraan dan astronomi yang dengan disimbolkan dengan roket air, permainan sederhana tetapi balik pada itu ada manfaat dan ada maksud dan tujuan daripada penyelenggara, ada ilmu fisika, ada ilmu IPA yang menyertai daripada permainan tersebut. Semoga keduanya bisa lolos dan bisa mendapatkan nomor atau mendapatkan kejuaraan pada kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan besok. Selain itu, Direktur Ponpes Darul Arkom Bayan mengapresiasi atas capaian dua santri tersebut dan pada ajang selanjutnya di tingkat nasional mampu membawa kebaikan, meraih kejuaraan, dapat menjadi bekal santri untuk keilmuannya dan menjadi syiar pondok serta sekolah. Dari tim kepondokan dari SMP Muhammadiyah Jono, insya Allah akan mempersiapkan dengan baik, dengan maksimal, dengan harapan nanti di tingkat nasional akan membawa kebaikan, memperoleh kejuaraan, dan akhirnya bisa menjadi bekal bagi santri untuk meningkatkan bidang keilmuannya di bidang fisika, dan lebih daripada itu juga akan bermanfaat bagi pengembangan pondok pesantren Darul Arkom pada umumnya. Ahmad memberitakan dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam upaya menguatkan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah serta meningkatkan kapasitas memimpin Aisyah di Jawa Tengah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah gelar Baitul Arkom untuk Badan Pembantu Pimpinan yakni Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah atau PWA Jateng gelar Baitul Arkom untuk Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Dengan tema peneguhan ideologi kader Aisyah dalam mewujudkan agilitas organisasi yang mampu beradaptasi di era disrupsi. Baitul Arkom ini sebagai dasar untuk pimpinan agar memiliki ideologi Muhammadiyah dan Aisyah secara tepat, sehingga ketika memimpin Aisyah di Jawa Tengah memiliki kapasitas dan dasar yang kuat. PWA Jateng memiliki kegiatan berjenjang, yakni setelah seluruh PWA Jateng mengikuti Baitul Arkom, kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainer atau TOT, yang mana nantinya akan berperan sebagai instruktur dalam kegiatan Aisyah Jawa Tengah, salah satunya Baitul Arkom. Menurut laporan Ketua Panitia Lintal Muna, peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 114 peserta anggota Badan Pembantu Pimpinan atau BPP, terdiri dari 7 majelis dan 3 lembaga. Dengan adanya ibu-ibu dari jajaran pimpinan di Baitul Arkom, ibu-ibu itu akan lebih mantap beraisyah. Kemudian diharapkan nanti dari rencana berikutnya ibu-ibu dari jajaran pimpinan Aisyah itu akan semakin semangat untuk mengkaji dari ideologi Muhammadiyah dan mengkaji dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah
dan juga ketarjian. Itu harapan dari Baitul Arqam yang diadakan pada hari ini dan besok. Ketua PWA Jawa Tengah Eni Winariati berharap kedepannya Aisyah se-Jawa Tengah juga mengadakan Baitul Arqam karena untuk memimpin mereka harus memiliki dasar yang kuat. Orang-orang yang di TOT itu memiliki kapasitas keilmuan yang layak untuk bisa diangkat menjadi trainer di Baitul Arqam. Oleh karenanya, maka peserta yang sekarang ini kegiatan Baitul Arqam, trainernya itu adalah produk BW Aisyah Jawa Tengah itu sendiri. Nah, harapannya setelah kegiatan ini selesai, seluruh daerah juga sama. Sampai cabang, ranting juga semuanya mengadakan Baitul Arqam. Karena itu adalah bagaimana mereka memimpin itu tentu harus memiliki basic yang kuat. Terkait dengan Aisyah, pahamnya, ideologinya, dan sebagainya. Nah, setelah itu adalah amal usaha seperti TK Aba, guru-gurunya, kepala sekolahnya, SD Aisyah, gurunya, kepala sekolahnya, panti asuhan, pengurusnya, kemudian nanti juga didasmen pengelolanya, itu semuanya akan di Baitul Arqam agar mereka itu tidak melenceng dari yang digariskan oleh Aisyah di dalam berorganisasi dan bergerak di kemasyarakatan agar manfaatnya itu jauh lebih tercapai. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.